Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Oke ya, kali ini kita akan membahas tentang tata nama dari suatu senyawa alkanon atau yang sering disebut juga dengan keton. Baik tata nama secara IUPAC maupun tata nama trivial. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materi dari tata nama alkanon. Alkanon merupakan senyawa dengan rumus umum yang sama seperti aldehid, yaitu sama-sama mempunyai rumus umum CnH2nO. Nah, tapi di sini aldehid dan keton mempunyai gugus fungsi yang beda, ya. Jadi cara mengingatnya, keton ini adalah pasangan dari aldehid. Oke. Nah, karena keton ini pasangannya si aldehid atau mereka ini berisomer fungsi ya. Jadi, memiliki rumus umum yang sama. Rumus umumnya CnH2nO. Oke. Dan gugus fungsinya, ingat setiap pasangan gugus fungsinya akan kehilangan satu atom hidrogen. Untuk cara kita mengingat ya. Ingat gugus fungsi aldehid kemarin kan COH. Berarti kalau dia kehilangan satu atom hidrogen, artinya gugus fungsi dari aldehid di sini CO. CO. Oke. Nah, inilah gugus fungsi dari keton. Oke, nah kali ini kita akan mempelajari tentang cara penamaan dari senyawa alkanon, baik tata nama secara trivial maupun tata nama secara IUPAC. Oke, yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu untuk tata nama secara trivial. Aturan yang pertama adalah pemilihan rantai utama atau rantai induk. Tetap pemilihan rantai utama, pilihlah rantai karbon terpanjang ya, yang melalui gugus fungsi CO. Oke, jadi rantai utama di sini rantai terpanjang ya, yang melewati gugus fungsi CO. Yang melewati gugus fungsi CO. Oke, nah ini aturan untuk pemilihan rantai induknya. Oke, yang kedua kita cari alkilnya atau cabang yang berada di luar rantai induk. Ya. Nah, alkil atau cabang di sini mempunyai rumus umum CnH2n plus 1. Ya. Jadi, misalkan ada C-nya 1, berarti hanya 3, ya kan? C1H3 dalam deret homolog alkana dinamakan dengan metana, tapi ketika dia bertindak sebagai alkil namanya metil. Oke, jadi sama seperti tata nama yang sebelumnya ya. C2 hanya 5, namanya etil. C3 hanya 7, namanya propil, dan seterusnya ya. Nah, jadi nanti yang berada di luar rantai induk atau di luar rantai utama itu disebut dengan alkil. Aturan yang ketiga untuk penomorannya, didahulukan dekat dengan gugus fungsinya. Jadi aturan penomoran kita usahakan harus dekat dengan gugus fungsi CO. Dekat dengan
gugus fungsi CO. Oke, ini aturan penamaan yang ketiga. Oke, jika cabangnya nanti lebih dari satu dan cabangnya sama, maka harus kita beri awalan. Ya. Jika cabangnya lebih dari satu, jika cabang lebih dari satu atau alkil ya, lebih dari satu dan sama, maka penamaannya harus diberi awalan. Oke, jadi kalau misalkan alkilnya nanti ada 2, kita beri awalan di, kalau 3 diberi awalan tri, 4 diberi awalan tetra. Aturan yang kelima, jika cabang lebih dari satu dan cabangnya pun beda, maka penamaannya nanti berdasarkan abjad. Misalkan cabangnya ada etil dan metil, maka penamaannya kita dahulukan etil karena E lebih dahulu abjadnya dibandingkan dengan M. Oke ya. Nah, inilah beberapa aturan penamaan dari senyawa keton. Semuanya hampir mirip ya. Cuman di akhirannya nanti setiap akhiran ana kita ganti akhiran dengan on ya. Oke, ini kita tambahin sedikit. Alkanon ini untuk rantai utamanya nanti diberi akhiran on. Jadi alkanon. Oke, untuk lebih jelasnya lagi coba kita lihat contoh soal latihannya ya. Soal yang pertama, berilah nama dari senyawa berikut. Oke, untuk penamaannya kita harus pilih terlebih dahulu rantai induknya. Oke, coba kita hitung dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata yang terpanjang itu ada 7 karbon. Kita pilih yang 7. Ya. Nah, penomoran kita ambil dari kanan. Kenapa? Karena dia dekat dengan gugus fungsi CO ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Kita buat 2 kali karena di sini ada C2 ya. Oke. Nah, penamaannya ada alkil di nomor 4 dan di nomor 5. Alkilnya sama ya, sama-sama metil. Berarti pas di penamaan kita beri awalan ya. Jadi 4,5 di metil. Oke, kalau 7 rantai induknya heptana karena dia sebagai keton, jadi ana diganti dengan anon ya. Jadi heptanon. Heptanonnya gugus fungsinya di nomor 3. Kita tulis jadi 3 heptanon. Oke, bisa difahami ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba kita lihat contoh soal yang kedua. Contoh yang kedua, tetap kita pilih rantai yang terpanjang terlebih dahulu. Dari kiri kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata sama-sama 6 ya. Nah, kalau sama-sama 6, kita boleh ambil yang lurus, boleh ke bawah. Ya. Nah, penomorannya harus dari kiri. Kenapa? Karena lebih dekat dengan gugus CO. Ya. Jadi, kita ambil dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah dapat rantai induknya. Sekarang penamaannya. Oh, ternyata alkilnya beda. Alkil yang pertama di sini ada CH3. Ingat CH3 nama alkilnya adalah metil. Sedangkan C2H5 ini namanya etil. Jadi kalau nama alkilnya beda, penulisannya berdasarkan abjad ya. Oke, dahulu abjadnya etil ya karena E awalannya. Jadi kita tulis terlebih dahulu etil. Jadi namanya 4 etil. Oke. Kemudian 2 metil. Nah, rantai induknya 6.
Kalau 6 jadi heksanon di nomor 3. Gugus fungsinya nomor 3. Jadi 3 heksanon. Oke, bisa difahami ya? Oke. Sekarang kita coba lihat contoh yang ketiga. Soalnya kita balik. Ada nama, terus disuruh membuat atau menggambarkan strukturnya. Soal yang ketiga, gambarkanlah struktur dari 3 etil 3,4 dimetil 2 pentanon. Oke, pada saat kita menggambarkan struktur dari suatu senyawa, kita jajarkan terlebih dahulu untuk rantai utamanya atau rantai induk. Oke, rantai utamanya di sini pentanon. Penta berarti karbonnya ada 5. Oke, kita buat karbonnya ada 5. C 1 2 3 4 5. Oke, 2 pentanon artinya gugus fungsi ketonnya di nomor 2. Oke, kita ambil penomoran dari kiri ya. Jadi di sini kira-kira CO-nya. Nah, kemudian di nomor 3 ada etil. 1, 2, 3. 3 berarti C2H5 ya. C2H5 etil. Nah, dan di nomor 3 juga ada metil. Ini kan ada metil dimetil. Berarti di sini CH3. Kemudian di nomor 4 juga ada metil CH3. Oke, selesai. Tinggal tambahkan hidrogennya. Tinggal ditambahkan hidrogen. Berarti di sini CH3 ya. CH3, kemudian di sini C saja. Ini pas ya, C saja. Kemudian di sini CH2. Ya, ini C saja, CH ya. Kemudian di sini CH3. Oke, inilah strukturnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke penamaan secara trivial. Sebelumnya maaf ya, penamaan di awal tadi itu secara iPad ya, salah tulis. Nah, untuk yang kedua di sini kita akan penamaan secara trivial. Untuk tata nama secara trivial, kita sebutkan dulu semua nama alkilnya. Ya, jadi ini udah kita buat ada R, CO, R aksen. Nah, di sini ada R yang pertama, nanti kita beri nama alkil. Kemudian R yang kedua, R aksen, ini diberi nama alkil juga ya. R aksen diberi nama alkil juga, tergantung jumlah karbonnya nanti. Kemudian di sini ada gugus CO. CO-nya sebagai keton. Nah, oke ya. Nah, sedangkan untuk penamaan urutnya dari yang akan kita sebutkan itu semuanya alkilnya terlebih dahulu. Jadi penamaan secara umum namanya nanti adalah alkil keton. Oke, ini aturan penamaan secara trivial. Contoh soal. Contoh soal yang pertama, CH3, CH2, CO, CH2, CH3 berdasarkan tata nama trivial. CH2, CH3 ini nama alkilnya etil, ya kan? Kemudian CH2, CH3 juga dinamakan dengan etil. Nah, berdasarkan aturan semua pernamaan, sebutkan dulu semua nama alkilnya, kemudian diberi akhiran keton. Berhubung alkilnya sama, tetap kita beri awalan. Jadi dinamakan dengan dietil keton. Oke, jadi namanya dietil keton. Oke, contoh yang pertama ya. Nah, contoh yang kedua, kita balik. Dari nama disuruh menggambarkan strukturnya. Coba ya. Soal yang kedua, gambarkanlah struktur dari isopropil metil keton. Nah, untuk isopropil ini, propil itu 3, tapi kalau iso itu berarti dia membentuk sudut siku. Ya. Jadi kalau kita gambarkan CH3, CH, kemudian ke bawah CH3 satu lagi CH3. Nah, ya. Isopropil ini kemudian metil keton, berarti ada gugus keton ya. CO. Nah, satu lagi metil CH3.
Oke, inilah struktur dari isopropil metil keton. Ini metilnya di sebelah kanan, di sebelah kirinya isopropil. Oke, untuk memahami lagi lebih jelasnya tentang alkanon, coba kerjakan soal latihan ya. Soal yang pertama, berilah nama trivial dan nama IUPAC untuk struktur dari CH3, CH2, CH, CH3, CO, CH2, CH3, CH3. Ya, nama trivial dan nama IUPAC-nya. Kemudian yang kedua, gambarkan struktur dari senyawa 2-metil 3-heksanon. Oke ya. Jika sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar biar saya bisa cek jawabannya sudah benar atau belum. Oke, sekian video pembahasan tentang tata nama senyawa alkanon. Semoga video pembahasan tata nama ini mudah difahami. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.